kita kesehatan, Allah memberikan kita keberkahan. Yang tidak kalah pentingnya, semoga Allah senantiasa memberikan hati yang tawadhu, hati yang membumi, hati yang merendah. Karena kebenaran dan ilmu itu sebagaimana air, dia tidak pernah mengalir ke tempat yang tinggi. Tetapi sesungguhnya ilmu dan kebenaran selalu mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Tempat yang rendah, tempat berkumpulnya air dari berbagai aliran mata air dan mata sungai. Mereka berkumpul di tempat yang rendah. Hati yang merendah itu menjadi syarat mutlak bagaimana berkumpulnya kebenaran dan ilmu. Dan inilah yang kita harus minta kepada Allah. Seiring kita meminta kesehatan, maka kita meminta semoga kita diberikan hati yang tawadhu. Semoga jabatan Bapak dan Ibu, semoga statusnya antum-antum semuanya yang hadir tidak menjadikan hati kita meninggi. Kekayaan yang kita peroleh tidak menjadikan kita menjadi jumawa. Adapun ilmu ataupun amal yang sudah kita lakukan tidak menjadikan kita menjadi sombong. Tetapi sesungguhnya semoga apapun karunia yang Allah berikan kepada kita, betul-betul menjadikan hati kita merendah, hati kita membumi, supaya berkumpul kebenaran pada kehidupan kita, berkumpul setiap nasihat dan hikmah pada setiap teras kehidupan kita, dan menunjukkan kualitas kita di dalam kehidupan. Kalau kita punya kesehatan, tapi ternyata kita tidak memiliki hati yang bersih, maka tidak ada manfaatnya kita memiliki kesehatan kalau hati kita tidak bersih. Tetapi kesehatan itu akan optimal dengan keberkahan ketika kita memiliki hati yang tawadhu, hati yang bersih. Kepada Allah kita berharap. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita berjumpa, senang sekali kita bertemu. Dan setiap karunia yang Allah berikan kepada kita syukuri. Supaya dengan syukur itu ibarat tali yang mampu mengikat setiap karunia pada makna yang kita peroleh. Banyak orang yang memperoleh kenikmatan karunia, tetapi belum tentu dia mendapatkan makna pada setiap barang ataupun karunia. Banyak orang punya motor, punya mobil, punya rumah, tapi makna pada apa yang dia miliki tidak ada. Banyak orang yang punya motor, tapi maknanya tidak ada. Banyak orang yang punya mobil, tetapi makna yang ada pada mobil itu sudah hilang. Karena mungkin kurang bersyukur, akhirnya setiap dia mobil, dia selalu terpesona dengan mobil orang lain yang belum dia miliki. Banyak orang yang punya motor, tapi dia selalu di dalam perjalanan motornya, dia benci kepada motornya dan dia pengen membuang motornya. Tapi dia tidak bisa karena memang tidak ada yang dia punya kecuali motor itu. Itulah yang kita khawatirkan. Makna pada karunia itu hilang kalau kita tidak bersyukur kepada Allah. Syukur itu ibarat tali, mengikat makna pada setiap karunia yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Karena setiap makna yang hadir pada setiap karunia menjadikan apa yang kita rasakan, sensasinya, kebahagiaannya itu akan berbeda dengan orang yang memiliki karunia tetapi tidak memiliki makna pada karunia itu. Ada orang yang punya banyak rumah, tapi rumahnya yang banyak itu tidak memberi makna. Malah justru dia tambah gelisah, dia tambah bingung. Anak-anak yang dia ingin berikan rumah-rumah itu justru menjauh dan memusuhi dia. Bukankah itu kehilangan makna pada rumah-rumah yang dia miliki? Ada orang yang punya mobil banyak, setiap anaknya punya mobil. Tapi ternyata anaknya tidak pernah berada di rumah. Dia disiksa dengan kerinduan ketika sulit berjumpa dengan anak-anaknya. Karena anaknya hobi untuk pergi keluar rumah dan jarang meminta izin dan berkumpul dengan keluarganya. Berarti mobilnya sudah kehilangan makna. Itulah yang kita khawatirkan. Hilangnya makna pada setiap karunia itu lebih parah daripada hilangnya barang itu. Banyak orang yang khawatir rumahnya hilang, mobilnya hilang. Tapi yang dia tidak khawatirkan adalah hilangnya makna pada barang-barang yang dia miliki. Orang memiliki mobil sport berjejer-jejer. Sampai dia pun bingung kapan menggunakan itu. Ujung-ujungnya juga pakai ojek. Itu kan maknanya pada barang yang dia miliki sudah hilang. Ada orang punya sepatu hingga puluhan, ratusan bahkan. Dia punya kamar sendiri untuk merawat sepatunya. Tapi fungsi pada sepatu itu sudah hilang ketika dia sudah bingung. Kapan pakai ini, kapan pakai ini, kapan pakai ini. Hanya menjadi pandangan yang memanjakan matanya. Tapi tidak pernah menghantarkan kebahagiaan pada oase hatinya. Ini loh yang kita khawatirkan. Jangan sampai setiap karunia, jangan sampai setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita kehilangan maknanya ketika kita kurang bersyukur. Syukur itu ibarat tali. Dia mengikat makna
menghadirkan pada hati dan jiwa kita terhadap setiap karunia supaya kita betul-betul bersuka cita ketika mendapatkan karunia itu. Ada orang yang beli mobil biasa, ada orang yang beli mobil itu bersuka cita karena maknanya itu betul-betul Allah hadirkan. Ada orang punya anak itu senang, ada orang yang punya anak biasa. Bahkan tidak sedikit ada orang yang punya anak sedih. Itu kan maknanya sudah hilang. Nah, inilah yang menjadikan kita terus bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia yang Allah berikan pada kehidupan kita supaya makna itu hadir. Dan itu tidak bisa kita peroleh. Makna pada setiap karunia yang Allah berikan pada kita kecuali kita bersyukur kepadanya. Syukur itu merupakan bagian dari salah satu pekerjaan tauhid dan akidah. Bersyukurlah kita kepada Allah atas nikmat apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang kita khawatirkan bukan kuantitasnya, tetapi yang kita khawatirkan adalah hilangnya makna pada karunia sebelum hilangnya barang itu dari mata kita. Kepada Allah kita bersyukur. Seluruh sahabat-sahabat yang kami cintai dan semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Tentunya salah satu di antara banyak perintah yang Allah tetapkan kepada para penempuh jalan keimanan. Para penempuh jalan keimanan itu manusianya, orang yang beriman. Para penempuh jalan keimanan itu ditetapkan dan dibebankan kepada mereka beberapa perintah. Salah satu di antara perintah itu adalah bagaimana setiap manusia itu bersungguh-sungguh pada kualitas hidupnya. Dan itu adalah bagian yang Allah sudah sampaikan di dalam banyak ayat. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau sampai menuliskan bab khusus mujahadatun nafsi, yaitu bersungguh-sungguh kepada diri dan bersungguh-sungguh pada jiwanya. Karena itu merupakan bagian dari kualitas keimanan ketika kita bersungguh-sungguh mengalahkan berbagai macam problem-problem yang ada pada diri kita. Makanya di dalam surat Al-Ankabut 69, Allah juga memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh. Ketika Allah itu katakan di dalam ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan kepada mereka. Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan kebaikan, Allah berikan solusi kepada mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mengatasi segala problem-problem dalam kehidupan mereka. Mengatasi berbagai macam kelemahan-kelemahan yang Allah sematkan kepada manusia. Tentunya Allah ketika menciptakan manusia, Allah ciptakan manusia memiliki berbagai macam kekurangan-kekurangan secara internal. Bukan karena Allah tidak mampu menciptakan manusia itu sempurna. Sebagaimana malaikat. Mudah bagi Allah. Allah ciptakan malaikat sempurna. Tidak memiliki kekurangan ngantuk, malas, dan sederet kekurangan-kekurangan yang sering kita jumpai pada kehidupan manusia. Allah mampu menciptakan manusia, kan malaikat itu gampang. Kun fayakun jadi. Tapi kenapa Allah ciptakan manusia dengan segala macam kekurangan-kekurangan yang dia miliki? Karena memang pada dasarnya kita mendapati dan kita menjumpai bahwasanya di dalam kehidupan manusia itu mereka memiliki kekurangan. Dan kekurangan itu Allah berikan dan Allah sematkan. Supaya betul-betul kita mampu untuk dilihat oleh Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh mengatasi kekurangan pada dirinya dan siapapun yang telah mengatasi kekurangan pada dirinya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang terbaik dan mereka menjadi muslim yang hebat. Makanya Allah kemudian inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya kita tidak akan pernah menjadi muslim hebat sampai betul-betul kita mampu untuk mempelajari bagaimana pola Al-Quran ketika membentuk manusia itu menjadi manusia hebat. Dan salah satu di antara amanah yang harus kita selesaikan di dalam menjadikan diri kita menjadi muslim hebat itu adalah menyelesaikan satu persatu PR pada kekurangan diri kita, pada keterbatasan diri kita. Dan kita harus betul-betul memahami kelemahan kita itu apa saja, kita berusaha untuk menyembuhkannya, berusaha untuk memberikan terapi dan obatnya supaya betul-betul kita mampu melejitkan potensi diri kita selaku manusia ketika kita telah menyelesaikan berbagai macam keterbatasan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.